Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan, sumber ketenangan jiwa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, tenang bersama-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa. Bersama-Mu, Bapa.
Inilah ungkapan hati kami, ketenangan karena penyertaan Tuhan. Engkau Allah yang menyertai umat-Nya. Tidak pernah kami dibiarkan sendiri menjalani setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan oleh kebenaran firman, ketenangan batin kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Juga atas masyarakat, pemerintahan yang ada, kami boleh hidup dengan baik. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Hari ini berhubungan dengan sikap kita terhadap pemerintah. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan peroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin. Bapak Ibu, sikap terhadap pemerintah. Bapak Ibu, setiap orang percaya adalah warga negara yang juga sekaligus warga kerajaan Allah. Dan ternyata kedua hal ini berkaitan. Paulus menandaskan bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia, sehingga setiap orang percaya wajib mentaati hukum maupun aturan negara. Apakah Paulus tidak salah mengajar? Sebab bukankah dia baru saja berurusan dengan pemerintah? Dia dibawa ke kota Roma dalam keadaan terbelenggu. Apa yang dialami Paulus? Paulus memandangnya sebagai karya rancangan dari Allah, di mana justru pemerintah Romawi dipakai Tuhan untuk menjaga dia sehingga dia bisa mengabarkan Injil sampai ke ibu kota, ke Roma, ke banyak pejabat, ke semua lapisan masyarakat. Kita tahu orang Yahudi tidak suka orang Romawi karena mereka berpikir orang Romawi adalah penjajah. Tetapi kalau hal itu diizinkan, itu semua karena seizin Tuhan. Paulus ingin mengajar umat Tuhan untuk bersikap yang benar terhadap pemerintah. Paulus mengajarkan kepada pengikut Kristus supaya memandang pemerintah sebagai otoritas yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memegang kekuasaan yang mengatur hidup orang banyak, yang disebut negara
atau kerajaan. Orang Kristen tidak dibenarkan melawan pemerintah secara membabi buta. Mereka tidak boleh begitu saja melawan hukum yang memang dibuat untuk ketertiban dan pada akhirnya berguna untuk masyarakat secara seluruh. Namun demikian bukan berarti orang Kristen tidak boleh kritis. Karena di dalam pemerintahan pun banyak yang namanya oknum-oknum. Kita boleh kritis tapi harus menyampaikannya dengan sopan, dengan bermartabat, dengan penuh penghormatan. Karena pemerintahan ada atas kehendak Allah, percayalah, mayoritas pasti baik. Karena Tuhanlah yang menetapkan pemerintahan. Sikap yang benar terhadap pemerintah yaitu dengan tunduk dan menghormati. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Paulus dengan jelas menyatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Ayat 7 ya. Nah, dalam nasihat ini, Paulus mengingatkan agar orang Kristen, orang percaya, tidak berlaku curang. Membayar pajak merupakan cara orang percaya berpartisipasi aktif dalam membangun negara ini. Ketika orang percaya telah memenuhi kewajibannya, maka mereka boleh juga menyampaikan usulan-usulan untuk kemajuan pemerintah. Agar pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, ya, dan fasilitas-fasilitas umum boleh bertambah baik dan itu mensejahterakan warga negara. Mari kita tidak saja mendoakan pemerintahan bangsa dan negara kita, tapi kita berperan aktif juga di dalamnya. Mendukung program-program, memberi inspirasi, masukan-masukan ke bidang-bidang yang kita bisa sampaikan, dan juga mendukung dalam dana dan upaya melalui pajak yang kita berikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena berkat kasih karunia-Mu. Kesempatan hidup yang Kau beri adalah kesempatan untuk memuliakan Engkau. Hari ini firman Tuhan memberkati kami, supaya kami bersikap yang benar terhadap pemerintah. Karena ternyata pemerintah adalah wakil-Mu di dunia ini, untuk menyatakan otoritas dalam mengatur masyarakat. Biarlah kami orang percaya mengambil bagian di dalamnya, dengan taat tunduk dan juga mendukung dengan membayar pajak. Kami berdoa supaya pemerintah bangsa negara Indonesia menjadi pemerintah yang baik, di mana pejabat-pejabatnya jujur dan bertanggung jawab. Kami berdoa supaya korupsi diberantas, sehingga pajak yang diberikan oleh masyarakat dimanfaatkan dengan benar dan tepat sasaran. Ada pembangunan-pembangunan yang jelas, ada pembangunan fasilitas umum yang memberkati masyarakat, memberkati bangsa negara ini, supaya semuanya menjadi lebih baik, Indonesia maju, dan Indonesia makmur. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, Engkau menolong Pak Jokowi, beri kesehatan dan hikmat untuk dapat memimpin negara ini dengan baik bersama wakil, juga staf menterinya, juga Polri dan juga TNI. Bahu-membahu mengatur negara ini dengan baik dan semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Indonesia supaya dibersihkan dari juga virus corona dan khususnya juga sekarang ini Omikron. Indonesia sehat kembali oleh jamahan yang daripada Tuhan. Tahirkan Indonesia Tuhan. Satgas COVID yang bekerja, Tuhan beri ketahanan menyelesaikan ini semua. Dan Tuhan tolong sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Demikian doa-doa kami naikkan atas bangsa
dan negara kami Indonesia. Tak lupa kami bawa kehidupan daripada umat Tuhan, tiap keluarga dalam perlindungan penyertaan yang daripada Tuhan. Jaga lindungi umat-Mu, beri kesehatan semuanya, penyertaan yang daripadamu, berkati usaha pekerjaan kami. Orang katakan saat ini masa sulit ekonomi, tapi Tuhan akan memelihara, mencukupkan setiap kebutuhan umat Tuhan. Bahkan kami percaya akan kebenaran firman Engkau melimpahkan berkat-Mu atas umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Bukakan Tuhan kesempatan-kesempatan, bukakan Tuhan sumber-sumber berkat-Mu tercurah, sehingga umat-Mu berkelimpahan di dalam Engkau, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjadi kesaksian, untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.